Jadi kita kan mau membuat ini. Ini inputan. Yang kita buat adalah proses untuk menerima input. Inputannya nomor transaksi, tanggal transaksi, kode buku, nama buku, harga, dan sebagainya. Yang pertama dibuat adalah proses. Proses apa? Proses input. Apa yang diinputkan? Tadi apa aja? Nomor transaksinya. Nah, apa tadi itu yang atas? Nomor transaksi ya. Nomor TRX-nya. Terus tanggalnya. Terus yang di bawahnya ada kode buku, nama buku, kode buku, nama buku, terus sebelahnya harga, quantity. Harga dan quantity. Ini yang diinputkan semua. Jadi kita membuat sebuah program dengan algoritma, kita definisikan apa dulu prosesnya. Ini prosesnya proses input. Proses ini kalau kita mau menyelesaikan hanya sebagai satu kali input, berarti tinggal jadikan data aja ini. Datanya apa? Data nomor transaksi, quantity, sampai quantity. Kok begini? P, P. Nah, jadilah datanya. Ini selesai. Selesai sampai N. Ini udah jadi algoritma. Algoritma input yang sederhana. Beres nggak? Beres. Cuman ini terlalu sederhana di mana data yang diinputkan berapa? Kalau seperti ini. Berapa transaksi? Berapa? Berapa transaksi kalau seperti ini? Satu. Satu transaksi selesai. Kalau mau transaksi kedua gimana? Programnya jalanin lagi. Kalau transaksi ketiga jalanin lagi. Terus saja. Jadi nggak benar. Nah, biar benar gimana? Kita lihat sekarang. Sebenarnya kan yang diulang-ulang di sini ya, dalam satu transaksi dulu. Kita sebelum multi transaksi, kita dalam satu transaksi, apakah nomor transaksi diinput berulang-ulang dalam satu transaksi? Kali apa beberapa kali? Satu. Kalau dari data bukunya, pemilihan bukunya, dalam satu transaksi, dia lebih dari sekali apa? Sekali. Bisa banyak ya. Karena satu nomor transaksi, itemnya banyak. Oleh karena itu kita pisahkan di sini. Kita pisahkan antara nomor transaksi dan tanggal transaksi dengan nanti kode buku dan kawan-kawannya. Jadi, saya putuskan dulu. Di sini saya buat proses berikutnya. Isinya adalah kode buku dan kawan-kawannya. Sehingga ini hanya tersisa dua. Yang ini ada tambahan input berikutnya. Dan datanya pun di sini hanya tersisa dua. Kan ada data lagi. Ini isinya ini. Ya. Jadi input nomor transaksi sekali dalam satu transaksi ini. Terus nanti ada permintaan lagi. Setelah input transaksi yang atas ini, saya di input, akan ada input itemnya. Itemnya di input berulang-ulang. Item di input berulang-ulang. Artinya apa?
Setelah diinput, dia tidak langsung disimpan dalam sebuah data, tapi dia akan ada decision-nya, ada pertanyaan, mau nambah data nggak? Tambah data nggak? Tambah data nggak? Tanda tanya. Dia mau nambah data nggak? Kalau ya, berarti dia akan ada proses input lagi. Kalau ya. Tapi kalau tidak, udah ya simpan dan dia baik. Ini adalah algoritma flowchart. Input transaksi, nomor transaksinya, untuk kode buku, nomor bukunya. Ini kalau dalam satu transaksi. Kalau seandainya data transaksinya banyak, gimana? Berarti saya ketika menginputkan nomor transaksi ini sama kayak ini. Ada pemecahan di sini. Di sini ada pemecahan, ada pertanyaan di sini. Sama kayak tadi, ada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Tambah transaksi. Kalau iya, yang di sini ya. Ketika input pertama kali ada satu transaksi, tambah transaksi tidak. Ini bisa di atas. Atau juga bisa di bawah. Sebenarnya sih lebih pas di bawah ya. Tapi kan tadi saya contohnya di atas, di atas. Tapi kita perbaiki deh di bawah deh, biar sesuai logika. Jadi di sini transaksinya di input sekali. Udah selesai. Udah tersimpan nih datanya. Setelah ada setelah selesai menginputkan item barangnya, maka nanti di sini tidak end langsung. Ada pertanyaan lagi. Tambah transaksi, ya, tambah transaksi, nggak ada data yang dimasukkan, tambah transaksi. Kalau iya, ya dia larinya ke atas. Larinya ke sini. Ya tambah transaksi, ya input lagi dari atas. Masukin transaksi, transaksi nomor yang kedua, terus itemnya berulang-ulang lagi. Terus nanti ada tambah transaksi, ya ke atas lagi, transaksi ketiga. Tapi kalau tidak gimana? Kalau tidak, boleh N, boleh juga nanti di sini ada totalnya berapa proses pembayaran. Hitung, ada proses hitung total. Kalau dia tidak ngulang lagi, akan ada hitung totalnya. Tidak. Ya, tidak. Dia kan berarti yang tadi atas ya, yang tidak. Boleh ya, tidak ya tidak. Boleh tidak mengulangi ya tidak. Tapi konsisten. Yes, no, true, false. Misal kayak ya tidak. Ya, kalau dia tidak, hitung total berarti keluar data total. Ya, selesai. Oke, selesai.
programnya. Start, input nomor transaksi, tanggal transaksi. Dapat data nomor transaksi, nomor transaksi. Terus input kode buku, nama buku. Terus ada tambah data nggak? Ya, input lagi data kedua, item ketiga. Terus kalau tidak ada, berarti data bukunya dikeluarin. Terus didapatkan lagi nambah transaksi nggak? Kalau iya, balikin ke atas. Masukin transaksi kedua, direkam. Kalau dia ada nambah transaksi tidak, berarti hitung total. Hitung total apa? Hitung total dari semua transaksi, total harganya berapa. Ini adalah flowchart yang transaksi penjualan. Ya, detailnya begini ya. Lihat ada dua looping, dua while atau for. Biasa ngikutin logikanya, ngodingnya gimana, susah apa tidak? Kita coba satu-satu. Dimulai dari sini ya, input nomor transaksi. Nah, dari input nomor transaksi tadi, set. Input nomor transaksi, tanggal transaksi, berarti input ya. Input eh, nomor transaksinya berapa, terus input tanggal transaksinya berapa. Ini kotak ini adalah dua baris ini. Berikutnya datanya. Berarti datanya kita masukkan ke dalam variabelnya. Variabelnya 0 trx sama dengan terus tgl trx. Nah, sampai sini ya. Berikutnya ada input kode buku, nama buku, harga, quantity. Dimasukkan ke dalam variabel kode buku, nama buku, quantity. Nanti ada di sini ada looping ya. Di loopingnya kita coba. Tapi yang kita buatkan di sini adalah ada variabel kode buku untuk menyimpan inputan dari kode bukunya apa. Lalu ada nama buku, NM buku, variabel untuk menerima inputan nama bukunya apa. Terus ada harga dan quantity. Harga untuk menerima input harganya berapa dan quantity untuk menerima inputan kuantitinya berapa. Oke, ini sampai sini nih. Nah, kalau kita jalankan, ya, nomor transaksi diminta. Misalkan T1, tanggalnya, misalkan tanggal 18 Maret 2025. Kode bukunya B1, ini udah masuk sini ya, kode buku. Nama bukunya misalkan 1, terus harganya 1.000, misalkan, nah, ini, telat. Kuantitinya 1. Ya, ini baru sampai sini. Terus gimana untuk loopingnya? Looping di sini adalah ketika menginputkan ini. Berarti saya perlu ada pertanyaan tambah data. Berarti di sini saya ada pertanyaan tambah data. Tambah datanya ketika input selesai. Jadi tambah data ketika selesai di sini ada tanya. Tanya sama dengan input tambah data
Nah, tadi kan opsinya adalah ya atau tidak. Itu ya. Jadi kodiran nomor transaksi P1 tanggalnya 18 Maret 2025, kode bukunya B1, nama bukunya 1, harganya 1000, kuantitinya 1, quantity. Tambah data, ya atau tidak? Nah, inginnya kalau kita pilih ya, dia ulang lagi ke atas kan. Kalau dia lah, ya dia ngulang tapi nggak ngitung, nggak nginput tambah transaksi, tapi dia nginputnya ada mulai dari kode buku saja. Ya, tapi di sini kita belum tangani nih. Maunya mau tidak selesai. Untuk bisa mengulang dari sini, berarti saya akan sisipkan di sebelum input kode buku ini ada while. While apa? While, tadi kan pertanyaannya ya adalah variabelnya tanya ya. While tanya, dia mau true kan? Kalau true berarti jawabannya ya, 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 ya. Berarti saya kalau tangannya while, ya, while tanya tidak sama dengan tidak. Atau boleh juga while tanya sama dengan ya. Tapi biasanya untuk menangani ini kita pakai tidak. Kenapa? Di algoritma kita dia keluar ya. Ini adalah while tanya sama dengan ya. While tanya sama dengan ya berarti ya, 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 ya. Kalau ya dia muter terus. Tapi kalau while sama dengan tidak sama dengan ya, artinya tidak, dia keluar. Jadi ini akan muter terus selama tanyanya sama dengan ya. Nah, cuman di sini untuk mendefinisikan sebuah kondisi di dalam while, kita perlu definisikan dulu inisialisasi ditanya ini sebelumnya. Tanya sama dengan suatu kosong. Atau tanya sesuatu yang dia true-nya apa. Misalkan true-nya adalah ya. Berarti while tanya sama dengan ya. Ini mau kutip satu, kutip dua sama ya. Berarti dia true ya. Tanya itu bisa saja. Terus selama tanyanya ya, dia ngulang. Ya, selama tanya dia ya, dia akan ngulang ke sini. Putar terus. Nah, titik dua. Untuk bisa jadikan dia muter, artinya di bawahnya harus jadi subnya ini while. Caranya di rem, geser ke kanan. Nanti dia akan ngulang terus. Kita coba. Nomor transaksi P1, tanggalnya 18 Maret 25. Pada buku B1, nama bukunya 1, harganya 1000, kuantitinya 1. Tambah data, ya tidak? Ya, karena dia ya, dia akan minta lagi ke kode buku, tapi tidak ke nomor transaksi. Kenapa? Kita definisikan tadi bahwa mulai dari kode buku di sini. Kode bukunya apa? B2. Nama bukunya adalah 2. Harganya 2000, kuantitinya 2. Nama buku, ya tidak? Akan cukup. Tidak. Berarti dia keluar. Kalau dia tidak, dia keluar. Jadi ini codingannya. Oke, sampai sini. Bisa ikutin untuk while loop. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Jadi while itu definisikan kondisinya apa? Kondisi dia muternya itu apa? Kondisi dia muter di sini apa? Ini kan kalau kita
kita di sini algoritma kita kalau dia ya, dia akan terus tambah data ya, terus tambah data ya, terus. Artinya dia kalau while tanya sama dengan ya. Tanya itu ini ya. Tanya ini ada tanya adalah sebuah inputan tambah data ya tidak. Kalau dia ya, jawabannya dia akan muter ke sini. Tapi kalau dia tidak, dia ke bawah. Oke. Bawahnya ini karena kita ingin jadikan dia sebagai sebuah data. Nah, datanya mau dijadikan list apa dictionary? Coba pilih. Mau list apa dictionary? List. Mau dictionary? Lebih paham list? Oke. Saya mau masukkan data-data ini ke sebagai list. Nah, jadi listnya saya masukkan, saya buatkan ya. Untuk list sebelum while, saya buat sebuah inisialisasi list data sama dengan kosong. List kosong ya. List data kosong. Terus saya mau masukkan semuanya ini, kode buku, nama buku, harga, kuantiti ke dalam list tersebut. Nah, berarti boleh di sini, boleh di atasnya. Jadi list data untuk menambahkan isi, perintahnya apa? List data, titik, append. Apa yang di append? Semua variabel ini. Kode buku, terus empat ya. Dua, tiga, empat. Kode buku, nama buku, harga, dan kuantiti. Oke, nah sekarang saya mau tampilkan list data ini kayak gimana sih? Saya print list data. Coba TRX T1 TRX eh, ada bukunya B1 nama bukunya 1 harganya 1.000 kuantitinya 1 misalkan cukup dulu sejawab 3 ini jadi sebuah listnya B1 1 1.000 1 ini baru satu item tapi saya mau masukin ini juga dong mau masukin kode transaksinya ini kan baru ini aja ya gimana caranya